Ya, salam jumpa anak-anak. Senang sekali Paman Sam bisa menemani anak-anak dalam acara Anak Kreatif tentunya. Nah, Paman Sam senang sekali karena anak-anak selalu setia menanti kehadiran acara Anak Kreatif di Dharma TV ini. Nah, itulah sebabnya Paman Sam selalu setia menemani anak-anak juga dalam Anak Kreatif dengan dongengan-dongengan. Kalau masih ada waktu, pasti Paman Sam memberikan karya-karya kreatif. Nah, anak-anak, sekarang sudah musim hujan. Rupa-rupanya musim kemarau sudah akan berlalu. Tetapi suhu udara masih tetap panas sekali. Di kota Malang dan di kota Batu ini kan sebenarnya suhu udaranya sejuk. Nah, akhir-akhir ini udaranya sangat panas sekali. Tetapi bulan ini mudah-mudahan memang sudah saatnya musim hujan. Karena apa? Karena kemarin-kemarin sudah ada gerimis yang turun, hujan yang agak deras turun. Nah, tentunya akan menjadikan kesegaran baru bagi kita. Tetapi ingat bahwa perubahan musim itu selalu menimbulkan akibat ketahanan tubuh kita menjadi harus kuat, harus sehat. Itulah sebabnya anak-anak harus menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi juga. Untuk apa? Anak-anak agar sehat dan bisa melakukan aktivitas belajar di sekolah. Nah, sekarang begini anak-anak. Paman Sam akan bercerita mendongeng tentang seorang ayah, seekor kuda, dan seorang anak. Ayah sama anaknya sama seekor kuda. Nah, ceritanya begini. Mungkin dongengan ini pernah sekali anak-anak mendengarkan atau pernah membaca di buku. Nah, sekarang Paman Sam akan mendongengkan secara langsung tentang bagaimana seorang bapak dan anaknya juga kudanya. Begini ceritanya begini. Pada suatu saat, bapak dan anaknya pergi ke sebuah kota. Pagi-pagi sekali, anaknya dibangunkan. Katanya kamu mau pergi ke kota untuk melihat keramaian di kota. Nah, anaknya yang tidur, yang masih kesel-kesel, malas-malas mulai. Iya ya, sekarang waktunya kita pergi ke kota ya. Iya, ayo segera mandi. Pagi-pagi sekali bapaknya membangunkan anaknya untuk merencanakan pergi ke kota. Lalu anaknya mempersiapkan diri, mandi, gosok gigi, membersihkan tubuh, pakaiannya ganti, lalu siap-siap untuk pergi. Nah, bapaknya tanya, anakku, bagaimana? Apakah kita jalan kaki atau naik kuda? Ya, kan kota jauh. Lebih baik kita naik kuda saja. Oh, baiklah kalau begitu. Siapkan bekal untuk makan siang nanti. Iya, aku kemarin sudah mempersiapkan bekal untuk besok. Ya, sekarang bawalah bekal itu, kamu bawa dalam tas. Akhirnya Bapak sama anaknya sudah memang pagi itu sudah siap. Sorenya sudah mempersiapkan bekal, sudah mempersiapkan tas, sudah mempersiapkan baju yang akan dipakai pergi ke kota. Lalu keduanya pergi beranjak ke belakang rumah ke kandang kuda. Kudanya ternyata mengerti anak-anak.
kudanya ternyata sudah siap-siap untuk pergi bersama majikannya, bersama bapak dan anak. Nah, kudanya langsung suaranya kuda seperti itu, sudah degek-degek ini, ngadeg-ngadeg ngono. Akhirnya ditontonlah si kuda itu keluar kandang. Berjalanlah kedua anak, bapak dan anak serta kudanya keluar rumah. Dok, rumahnya sudah dikunci, kandangnya sudah dikunci. Kalau ada lampu yang masih menyala sudah dimatikan. Berjalanlah mereka menyusuri ladang di desanya. Trok. Nah, tiga-tiganya berjalan. Si kuda berjalan sendiri, ayahnya berjalan sendiri, anaknya juga berjalan sendiri. Beriringan bertiga. Tung. Nah, sampai di tengah jalan, belum sampai jauh, bapaknya berpikir, bukankah kuda ini untuk tumpangan kita? Kenapa kita harus berjalan kaki? Tidakkah sebaiknya naik kuda? Iya ayah, tapi kasihan juga si kuda kalau kita naiki berdua. Ya sudah, kamu saja yang naik. Ayah saja yang naik. Kamu saja yang naik. Bapak dan anaknya otot-ototan. Disi-disian yang munggah naik kuda. Terus akhirnya anaknya naik kuda, bapaknya nonton kuda. Nah, berjalan lagi, susuri sawah-sawah, susuri ladang, susuri bukit-bukit begitu ya, karena memang perjalanan ke kota jauh sekali. Sampai di desa, ketika anak ini naik kuda kemudian bapaknya nuntun kuda, orang-orang di desa mentertawakan. Ini anak tidak tahu diri, orang tua suruh berjalan, dia enak-enak sendiri naik kuda. Nah, bapaknya mendengar olokan dari orang-orang di desa ini, lalu berkata dalam hati, benar juga ya, kalau anakku yang naik kuda kemudian aku yang nuntun kuda, pasti orang-orang akan mentertawakan. Dikira aku tidak bisa mendidik anakku, dikira anakku tidak tahu sopan santun. Akhirnya bertanya-tanya dalam hatinya si bapak ini. Beberapa langkah kemudian bapaknya berubah pikiran. Kalau begitu lebih baik anakku aku suruh turun saja. Gitu, aku saja yang naik. Akhirnya anaknya disuruh turun. Nak, kamu turun ya, ayah yang naik kuda. Ini tadi orang-orang kampung mengolok-olok kita, katanya kamu tidak sopan, kamu dikira menyiksa orang tua. Kalau begitu aku saja yang naik ya nak. Oh iya pak, aku turun. Akhirnya anaknya turun, bapaknya naik. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Ya tentu jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Nah, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Paman Sam juga masih setia di Anak Kreatif ini. Karena ya memang menemani anak-anak untuk mendengarkan Paman Sam dongeng. Dan kalau ada waktu, tentu Paman Sam seperti yang Paman Sam janjikan di awal tadi, bahwa kalau ada waktu Paman Sam akan memberikan satu karya kreatif seperti biasanya. Nah, kelanjutannya bagaimana? Ya, tadi sampai di mana? Betul, tadi sudah sampai di pergantian anak yang naik kuda turun, sekarang ganti
bapaknya yang naik. Nah, berjalan lagi, melanjutkan perjalanan karena memang kota masih jauh. Berjalan lagi. Kini anaknya nuntun kuda, bapaknya naik di atas kuda, kletuk, 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 kletuk. Ya, dinikmati saja perjalanan itu karena memang mereka inginnya cepat-cepat, inginnya sudah sampai di kota. Tujuannya memang pergi ke kota. Walaupun capek, mereka tetap bersemangat untuk berjalan. Kemudian setelah melewati ladang, melewati sawah, melewati bukit, ketemulah sebuah desa lagi. Mereka bertiga melewati desa. Nah, di desa ini ada juga orang yang mencibir, yang mentertawakan. Ini benar-benar adegan yang lucu. Orang tua tidak tahu diri. Nah, gitu. Masa anaknya disuruh nuntun kuda, disuruh berjalan kaki, orang tuanya enak-enak naik kuda. Ternyata itu olok-olokan dari orang-orang di desa. Tentu saja bapaknya mendengar itu bertanya-tanya lagi. Wah, salah juga ya. Kalau begitu bagaimana ya? Kalau begitu lebih baik anakku aku ajak naik saja, biar tidak ada masalah seperti yang di desa-desa yang saya lewati. Begitu kata bapaknya dalam hati. Nah, selanjutnya bagaimana? Anaknya disuruh naik. Nak, ini tadi orang-orang menertawai kita. Katanya bapakmu ini tidak tahu diri. Anaknya disuruh berjalan, tapi bapaknya enak-enak naik kuda. Lebih baik kamu naik saja, Nak. Kita bersama-sama naik kuda. Gitu. Oh iya, aku naik kuda juga ya. Iya, naiklah. Akhirnya berdua naik kuda, melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang kudanya sudah memuat bapaknya dan anaknya. Kletuk-kletuk lagi, berjalan lagi, lewat sawah, lewat ladang, lewat bukit, ketemulah sebuah desa lagi. Di desa ini ternyata orang-orang juga mengolok-olok, mentertawakan lagi. Ini orang tidak tahu diri. Kuda sekurus itu, kuda sekecil itu dinaiki dua orang. Bukankah tidak kasihan kudanya? Bapaknya mendengar lagi. Salah lagi. Bagaimana ya? Tadi ketika anakku naik, salah. Ketika aku yang naik, salah juga. Ketika saya naiki dua orang, aku dan anakku, salah juga. Bagaimana ya? Lebih baik kami berdua akan turun dan menuntun kuda ini berjalan sampai di kota. Bapaknya seperti itu, akhirnya ngomong dalam hatinya seperti itu. Akhirnya bapak dan anaknya turunlah dari kuda. Nah, kini kuda itu tidak ada yang menaiki. Bapaknya nuntun di sebelah kiri, anaknya nuntun di sebelah kanan. Berdua menuntun kuda itu berjalan melanjutkan menuju ke kota. Lagi-lagi melewati ladang, melewati sawah, melewati bukit. Ketemu lagi sebuah desa. Di desa situ ditertawakan lagi ternyata sama orang-orang di desa. Wah, bapaknya kaget lagi. Ada apa lagi ya kira-kira? Masa punya kuda? Kuda kan gunanya untuk dinaiki. Kenapa kudanya hanya dituntun saja? Salah lagi ternyata. Wah, bapaknya, waduh bagaimana ini? Tadi salah, saya naiki salah juga. Saya naiki berdua,
salah juga. Terus saya tuntun berdua tanpa dinaiki, salah juga. Bagaimana ya? Akhirnya bapak dan anaknya istirahatlah di sebuah pohon. Sudah nak, kita istirahat dulu. Tuh di bawah pohon yang rindang, kita istirahat di sana. Rupanya di sana enak, sejuk sekali. Akhirnya bapak dan anaknya menuju ke sebuah pohon yang besar, pohon yang rindang karena iup, karena teduh, apalagi panas terik mataharinya sangat menyengat. Ya, akhirnya keduanya berteduhlah di bawah pohon. Wis, di bawah pohon gini mikir juga bapaknya, bagaimana ini ya? Jangan-jangan nanti ketemu desa lagi, orang-orang desa mengolok-olok lagi. Terus apa ya kira-kira yang diolok-olokkan? Wah, bagaimana ini enaknya? Bapak susah wes, bapak merenung gini di bawah pohon. Anak utek dewe tulinan dewe mainan suket-suketan. Terus disapalah anaknya, nak, ya, apa ya? Bagaimana nak? Kita sudah melewati beberapa desa, kita selalu diolok-olokkan oleh orang-orang desa. Kan ini menjadi malu bagi kita. Iya ya, kenapa ya? Terus salah kita bagaimana? Dan kita harus bagaimana? Wah, bapaknya merenung. Iya ya, apa enak ya? Wah gitu. Nah akhirnya bapaknya memutuskan sesuatu. Begini saja nak, daripada kita meneruskan pergi ke kota, padahal kita masih melewati beberapa desa lagi. Pastilah orang-orang desa akan mengolok-olok kita. Bagaimana ini enaknya? Ya bagaimana ya? Kan kita belum ke kota. Ya itu nak, bagaimana enaknya? Bagaimana enaknya anak-anak? Bagaimana enaknya? Maka jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Nah, terima kasih anak-anak masih setia di Anak Kreatif, menunggu Paman Sam menyelesaikan dongengannya. Sekarang Paman Sam meneruskan dongengannya. Begini anak-anak, tadi kan bapak dan anaknya sudah berteduh di pohon yang rindang, kemudian berpikir bagaimana caranya tidak diolok-olok oleh orang-orang di desa, padahal untuk ke kota masih melewati beberapa desa. Nah, rundinganlah bapak dan anaknya, bagaimana nak, kita meneruskan perjalanan atau bagaimana? Bagaimana ya? Tapi kan kita akan ke kota, tujuan kita, masa harus berhenti sampai di sini? Ya itu nak, bapak berpikir seperti ini. Lalu daripada kita diolok-olok terus sama orang-orang desa, lalu bagaimana enaknya? Ya bagaimana ya pak? Ya wes, terserah ayah saja. Sampai bolak-balik keliru bapak ayah ya. Ya ayah wes ya. Ya terserah ayah saja, kata anaknya gitu. Ya gini aja nak, lain kali saja kita pergi ke kota. Mungkin kalau liburan lagi kita pergi ke kota. Ya sudah ya, terserah ayah. Akhirnya rundingan bapak dan anaknya, keduanya tidak jadi pergi ke kota. Hanya karena apa? Karena takut diolok-olok oleh orang-orang di desa yang akan ditemui menuju ke kota. Ya sudah, nak, jangan kecewa ya.
kita kembali saja. Nah, akhirnya mereka berdua kembali dengan kudanya. Nah, kali ini saat kembali bingung juga. Sudah lelah, sudah haus, sudah panas. Nah, ini bingung, mau naik nanti salah, anaknya naik kuda salah, bapaknya naik kuda salah, nanti bapak dan anaknya tidak naik kuda salah lagi. Akhirnya apa anak-anak? Mereka berdua memutuskan pulang saat gelap, saat malam. Diperkirakan orang-orang desa di sekitarnya yang tadi dilewati sudah lelap, sudah tidur, tidak mungkin mereka akan keluar lagi. Nah, itulah anak-anak. Akhirnya apa? Ya sudah, tujuan mereka berdua tidak jadi ke kota. Hanya karena apa? Hanya karena diolok-olok oleh orang desa. Ya, itulah dongengan Paman Sam. Lalu apa hikmah dari dongengan Paman Sam hari ini? Begini anak-anak. Anak-anak harus mempunyai keteguhan prinsip, harus punya keteguhan hati, harus punya keteguhan pikiran ketika harus mengerjakan sesuatu, ketika harus mengejar cita-cita, ketika harus menyelesaikan pekerjaan. Tidak boleh terpengaruh oleh ejaan teman-temannya. Tidak harus terpengaruh dengan hal-hal yang negatif di sekitarnya. Karena olok-olok, ejekan itu adalah hal-hal yang negatif. Akibatnya apa? Ketika kita nuruti hal-hal yang negatif, maka tujuan yang kita inginkan tidak pernah akan tercapai. Kemudian kalau kita harus meladeni omongan ejekan teman di sekolah, teman di kelas, maka kita juga tidak akan bisa merasa riang, merasa bahagia, merasa gembira dalam melakukan aktivitas di sekolah. Akibatnya apa? Pasti akan berpengaruh terhadap pelajaran yang kita terima di sekolah. Nah, itulah anak-anak hikmah dari dongengan Bapak, Anak, dan Seekor Kuda. Nah, ternyata masih ada waktu anak-anak. Cepat-cepat kita membuat sesuatu. Nah, kalau episode yang lalu Paman Sam membuat sesuatu dari apa ini? Sedotan. Nah, ini Paman Sam juga membuat sesuatu dari sedotan. Kalau dulu episode yang lalu Paman Sam membuat ular-ularan dari sedotan. Sekarang Paman Sam juga masih memakai sedotan. Tapi buat apa ya kira-kira? Nah, tunggu saja ya. Kita bawa tangkai ini tangkai lidi boleh, tusuk sate boleh, atau sedotan gini juga boleh ya. Yang penting berupa tangkai, berupa benda yang tegak, benda yang lurus. Sekarang Paman Sam ingin menggunting sedotan ini. Ini sedotan dari plastik. Kita gunting di tengahnya gini. Nah, kita gunting ini. Nah, kita gunting. Nah, kita gunting di tengahnya gini. Oh, ini rupanya sedotannya plastiknya kaku. Nah, sudah apa-apa sudah. Nah, ini kan sudah terbelah menjadi dua. Nah, terbelah menjadi dua ini kita gulung dulu supaya tidak nekuk. Nah, kita gulung ini supaya tidak nekuk. Nah, supaya pipih. Nah, gini. Nah, akhirnya rodok gini, rodok menyebar gini. Nah, kemudian kita guntingi gini. Tidak sampai putus, sedikit saja. Gini. Nah, ini sampai habis sepanjang
sedotan yang kita miliki. Kalau sedotannya panjangnya 25 cm ya sudah kita guntingi seperti ini sepanjang 25 cm. Kalau sedotannya 20 cm ya kita guntingi begini sepanjang 20 cm. Nah, sudah diguntingi seperti ini, bagaimana caranya ngelem? Ya sudah, kita tidak punya lem, kita kasih isolasi bolak-balik. Nah, kita isolasi bolak-balik bagian yang tidak tergunting tadi. Bagian yang tidak tergunting kita isolasi bolak-balik begini. Nah, sudah. Ya sudah, kita putus, kita lepas isolasinya bagian luarnya. Kita lepas bagian luarnya. Nah, sudah kita ambil. Nah, tinggal ditempelkan gini, set, tinggal diputar-putar. Nah, diputar-putar. Nah, sudah diputar-putar gini. Nah, tadi kan sudah ada lemnya, tinggal diputar-putar gini. Nah, akhirnya menjadi bunga-bunga. Nah, kalau begini ini anak-anak membuat banyak, kira-kira anak-anak membuat 10 ya, ditaruh jajar-jajar gini, wis seperti bunga dalam vas. Ya, itu karya kreatif Paman Sam hari ini dan dongeng Paman Sam hari ini. Mudah-mudahan minggu depan Paman Sam masih setia menemani anak-anak. Anak-anak juga masih setia menonton anak kreatif di Dhamma TV. Tentunya Paman Sam akan memberikan dongeng-dongengan yang baru dan karya-karya kreatif yang baru. Pesan Paman Sam selalu sama, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.